Gus, Monggo. katanya Gus disekap nih. Gimana nih maksudnya? Iya, alhamdulillah sudah bebas. Sudah bebas gimana? Semalam bilangnya ada bilang Mbah Din disekap katanya. Iya. Itu ngeprank saya atau gimana? Itu kan di video ya, di Nah. YouTube ya. Itu kan di YouTube. Alhamdulillah sudah ada sekarang di sini. Monggo masuk dulu ke dalam. Gimana ini? Sudah. Monggo masuk dulu. Monggo. Enggak, monggo. Monggo masuk aja dalam sini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu sama Mas Denny. Salam dulu. Salim dulu. Ajak ke dalam beliau. Di dalam. Ajak dalam. Siapa? Aku ya. Enggak apa-apa. Ini tadi ada tulisan. Mas dulu. Ya, Mas. Boleh enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa beneran. Oke, oke. Kalau kita bertemu secara langsung seperti ini kan enak, bisa langsung bersilaturahmi dan juga bisa langsung klarifikasi gitu tentang hal-hal yang terjadi kemarin itu. Saya jujur sangat salut panjenengan mau datang ke sini. Ini suatu kehormatan lah, suatu kebanggaan untuk saya. Apalagi jauh-jauh panjenengan dari mana? Dari Palembang ya, dari Palembang datang ke sini, ini suatu kehormatan untuk saya. Saya akuin jenengan gentle lah, luar biasa. Ya kalau saya sih Gus, ya kalau memang kita bicara baik-baik ya kita juga bisa baik. Kalau Gus langsung bicara keras kayak kemarin, ya saya juga terbawa emosi juga kemarin. Siap. Tapi di sini saya minta klarifikasi. Siap. Gus. Walaupun kemarin sudah kita berbicara secara online ya. Siap. Daring, salah daring. Ya, Siap. Dan di sini pertama saya pengen menanyakan tentang yang kata Gus tarung. Siap. Tarung pencak dor. Bagaimana itu tarung pencak Siap. dor? Di antara ilmu silat dengan ilmu al-hikmah. Padahal saya tidak pernah menyebutkan atau membahas tentang al-hikmah. Siap. Nanti boleh Gus, maksudnya Gus al-hikmah itu bagaimana? Apakah Siap. bela diri, ilmu pembelaan? Apakah ilmu pembelajaran? Siap. Ya, yang kedua tadi hampir sama sih, ilmu mental. Siap. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang tadi apa yang jenengan sampaikan, kita harus jelaskan dulu titik permasalahannya kan apa, kan begitu. Jadi yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu. Panjenengan sudah mau datang jauh-jauh dari Palembang ke sini. Ini buat saya sportivitas yang utama seperti ini. Apalagi jenengan mau langsung datang ke sini, ini berarti mempunyai sifat satria lah gitu. Jadi nggak cuman keluar-keluar di media sosial saja. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu karena panjenengan sudah mau datang ke gubuk saya ini, dan saya sebagai tuan rumah tentu yang pertama harus memuliakan tamu, karena itu yang diajarkan di dalam pelajaran saya. Itu yang pertama. Kembali saya ucapkan terima kasih karena panjenengan sudah mau datang ke sini. Oke. Tolong anak-anak di luar dulu sayang. Oke. Jadi yang kedua, menjawab tadi panjenengan pertanyaan panjenengan yang menyampaikan tentang kejadian kemarin.
Jadi kejadian kemarin itu kan terjadi sebenarnya masalahnya kan karena saya sedang ada problem dengan Mas Adi kan begitu. Mas Adi menyampaikan ke saya bahwa jenggot saya itu kan kayak kambing kayak gitu. Padahal jenggot itu kan sunnah di dalam agama saya. Kalau sayanya yang diserang tidak apa-apa kayak gitu. Tapi jangan ke bagian sunnah-sunnahnya lah kayak gitu. Apalagi tentang yang lainnya lah, tentang al-hikmah dan sebagainya gitu. Nah, ketika saya sedang berbicara dengan Mas Adi, di situ saya lihat ada komentar masuk gitu. Ada apa namanya? Komentar gitu masuk. Nah, ketika komentar masuk itu saya di situ agak sedikit tersinggung lah dengan bahasa wasit seperti itu. Jadi saya agak tersinggung. Nah, setelah itu saya keluar, lalu saya masuk lagi. Saya lihat di situ ada Mas Denny ini, kayak gitu. Ada Mas Denny. Nah, Mas Denny ini kan saya lihat kan beliau seorang pesilat kan begitu, seorang pesilat. Nah, ketika beliau seorang pesilat, lalu beliau mengomentari tentang saya yang ketika itu beliau membahas katanya begini, kalau salah nanti mohon diklarifikasi gitu. Seolah-olah menurut saya itu berat sebelah. Menurut saya itu berat sebelah. Karena apa? Karena di situ ada kata-kata kalau memang Gus Samsudin itu bahasanya itu benar, kenapa nggak disuruh masuk kan begitu? Kenapa ketika ada orang masak, ada orang yang mau seumpamanya mau beli, kenapa tidak dipersilahkan kan begitu? Tetapi di situ kan Mas Denny belum paham kejadian yang sebenarnya. Mohon maaf, ketika itu bukan seperti Mas Denny yang sekarang ini masuk seperti ini, tidak. Enggak, langsung aja ini yang dimaksud pesulap merah kan? Iya, Ya. iya. Jadi ketika itu si pesulap merah itu hanya di gerbang dan saya sudah meminta santri saya waktu itu ada 4 termasuk Kang Pandawa dan sebagainya untuk menjemput beliau masuk ke dalam. Tetapi beliau nggak mau masuk kayak gitu sehingga terjadilah keributan itu seperti itu. Iya, karena mungkin dia takut Gus, karena ya beliau pasti mencari informasi dulu sebelum masuk sini. Siap. Seperti ada larangan video, larangan Siap. foto itu takutnya dijadikan bahan buat Gus menyerang atau menuntut beliau. Ini pandangan kita ya secara umum. Siap. Nah itu kenapa nggak Gus langsung yang menyamperin pesulap merah sebelum terjadinya keributan? Iya. Gitu kan? Ini sebenarnya kita membahas orang, padahal ini personal kita ya. Siap. Ya tapi tetap harus Iya. saya jelaskan karena Gusnya nanya sama saya, mungkin dia takut Gus karena ya beliau pasti mencari informasi dulu sebelum masuk sini. Siap. Seperti ada larangan video, larangan Siap. foto itu takutnya dijadikan bahan buat Gus menyerang atau menuntut beliau. Ini pandangan kita ya secara umum. Siap. Nah itu kenapa nggak Gus langsung yang menyamperin pesulap merah sebelum terjadinya keributan? Iya. Gitu kan? Ini sebenarnya kita membahas orang, padahal ini personal kita ya. Siap. Ya tapi tetap harus saya jelaskan karena Gusnya nanya sama saya. Siap. Karena pada saat itu yang reaction Mas Denny ya. Iya, pada itu Mas Denny yang mereaction. Maksud saya kenapa beliau ini tidak tahu masalahnya secara kafah lalu mereaction sebelum bertabayun kan begitu masalahnya. Jadi di sini saya juga minta klarifikasi kan begitu. Kenapa beliau tidak langsung masuk, padahal ketika bersilaturahmi ke tempat orang itu yang pertama tentu masuk. Kalau niatnya baik pasti diterima dengan baik. Kalau memang mau membuktikan, kalau memang mau pengen tahu ya dilihat keadaannya, masuk ke dalam kan begitu. Kalau semuanya mau merekam ya silahkan izin dulu kan begitu. Kalau izin tentu semuanya nanti tergantung dari kitanya kayak gitu. Apakah kita mengizinkan atau tidak. Sampean punya rumah, orang mau merekam di rumah jenengan, tergantung jenengan dong, mau boleh atau tidak itu haknya jenengan. Kalau seperti beliau merekam saya izinkan kan begitu. Apa bedanya? Karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Jadi sebelumnya tidak ada izin dulu, tidak ada komunikasi dulu sebelumnya kan begitu. Kalau jenengan datang langsung saya izin untuk merekam ya silahkan kan begitu masalahnya. Tapi kan bisa jadi kayak gini Gus. Dia kan tamu. Siap. Gus yang punya rumah. Siap. Ketika tamu mengetok pintu, Iya. tuan rumah yang harus membuka pintu untuk menyuruh tamu itu masuk. Iya. Dan Misalnya saya kalau kita misalnya beradu argumen kan. Siap. Iya. Ya sama seperti panjenengan tadi. Ketika panjenengan datang, saya suruh santri saya untuk menerima tamu karena tidak harus pemilik rumahnya langsung, bisa mungkin sapamnya, bisa mungkin santrinya, karena santri itu tempat dalam
Jadi santri itu juga pemilik pondok ini gitu. Sedangkan saya di dalam mohon maaf, di dalam juga ada kegiatan gitu seperti majelis, ngaji dan lain sebagainya tapi gitu. kan untuk menjauhi dari keributan itu Siap. bisa Gus temuin dulu pada Iya. saat itu. Iya. pada saat itu sebelum Siap. terjadi, karena persepsi orang beda-beda. Siap. Termasuk saya, loh ini persepsi saya kan, Siap. hak saya misalkan saya menilai Gus bagaimana, tapi kan kita sini sudah bertemu ini. Siap. Ini masalah penjelasan tentang sulap merah. Siap. Tapi saya tetap meminta klarifikasi tentang personalnya kita. Siap. Kan kemarin kan saya ada di situ Gus. Yang teriak keras kali itu saya kemarin. Mantap. Jujur saya kan saya juga emosi, posisi saya ada di dekat Mas Denny, Siap. kondisi kita habis latihan Mas. Ya. Kita habis latihan kondisi Jakarta. Habis ngelatih. Ya, habis ngelatih. Terus tiba-tiba ada orang yang seperti nantang kan. Iya. Ya kalau yang nantang saya lihat dulu, saya kan juga tahu Gus, ini yang nantang siapa, Iya. saya ukur dulu juga. Tiba-tiba kok bilang kayak gini kan, Iya. maksudnya apa? Ya kalau mau beneran nggak masalah juga Iya, kita, siap. itu maksudnya. Iya. Maunya Gus gimana? Mumpung kita ini sudah bertabah, kita sudah bertemu, saya juga datang ke sini baik-baik tadi dari mulai awal Mas Denny ya. Kita dari awal sudah izin ke penjaga depan, terus tadi Mantap. sama Mas Ini yang masnya. saya suka. Sama masnya ini tadi saya juga minta karena kemarin di saat live sama saya juga terus Iya. bilang kalau pernah kejadian sama si Mas sulap merah atau siapa itu, makanya saya tidak mau masuk tadi saya. Siap. Saya pengen minimal saya mau lihat Gus dulu lah. Oh, siap. Soalnya saya belum pernah ketemu Gus. Siap. Lalu pertama kali Gus tadi Kan memang Iya. kita ada kegiatan kemarin. tiba-tiba keluar dari depan sini, oh ini yang namanya. saya Oke. jujur saya tidak pernah lihat YouTube-nya Gus, saya tidak pernah karena kesibukan saya sama Mas Denny itu selalu di lapangan Gus. Saya jarang pegang HP lah kita. Kalau pegang HP malam pun juga tidak pernah nonton seperti itu, maksudnya gitu. Kok tiba-tiba ini ada orang nantang, maksudnya apa? Padahal yang nantang ini pasti tahu kali kita praktisi pencak silat misalnya gitu. Siap. Ini mau nyoba atau mau bercanda atau gimana ya, Dan makanya kata Gus kemarin kan pengen ngajak sparring kita. ya makanya itu ini Iya. orang ini mau ngajak nyoba beneran atau bercanda atau mau settingan atau mau konten, padahal kita nggak tahu Kita apa-apa nggak tahu. di situ. Iya. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti saya datang sini saya orang hebat atau jago, Gus. Siap. Enggak, saya menagih klarifikasi nih. Karena Iya. banyak kata orang, Mas Denny berani enggak? Bukan masalah berani nggak berani ya. Ya ini harga diri kita juga melihat nih, apakah Gus ini beneran atau tidak. Siap. Ya. Azan ya? Ya, kita tunggu aja dulu. Ya, kita selesaiin azan dulu. Nggih, nanti dilanjut setelah azan nggih. Makanya kan kalau memang saya kan kalau udah bilang kalau memang real itu kan pasti seperti ini, saya bilang kan seperti itu. Karena apa? Karena nggak mungkin saya itu akan keluar terus Nggak bisa diperjelas lagi, Gus. Maksudnya real itu seperti itu apa maksud apa? Bisa real dijelaskan? itu sama sekali nggak ada settingan seperti panjenengan yang saat ini datang. Jadi ketika saya menerima tamu, siapapun tamu yang datang itu menghadap ke saya, masuk ke ruang tamu saya, ke ruang konsultasi. Jadi enggak saya itu yang keluar terus nyuruh orang itu untuk masuk, enggak. Yang namanya tamu ya masuk dulu, bukannya saya itu yang keluar seperti itu. Oke, balik lagi ke pembahasan, Gus. Jadi daripada kita berbelit-belit blunder ya, aku langsung ke intinya aja. Yang kata Gus kemarin, pengen tahu silatmu. Terus kata Gus, oh, mau ngajak saya sparring, ayo. Sambung persaudaraan, ayo. Mau sparring tarung bebas, ayo. Nah ini tindak lanjutnya gimana? Sedangkan para followers, para subscriber saya pengen ngelihat ya apa bener Gus ini sakti gitu. Kalau saya nggak pernah bilang, Nah nggak mental saya. saya nggak pernah bilang kalau Loh, saya itu sakti. Berarti nggak terbukti dong mental ini. Apalagi dicium tambah nggak mental lagi, coba ya. Bahaya gitu. Bahaya. Ya, saya dadakan menyerang nggak mental ini. Jadi izin dari Siap. itu nanti bisa dijelaskan itu. Saya yang mental malah. Iya, jadi kan ilmu hikmah itu ini saya ceritakan ya waktu ada di pondok. Ada salah satu santri dari pondok itu yang beliau itu di pondok mengamalkan Asma'ul Jalud gitu. Ketika pulang di jalan itu pulang rumahnya itu di Lampung. Ketika di jalan di Raja itu ada yang rampok.
Jadi ada yang tiba-tiba itu nekat terus ngerapuk terus bacok kayak gitu. Ketika itu pun beliau itu ini demi Allah, beliau itu dibaca tidak mempan, dibaca tidak mempan. Mampus, jangan bawa nama Allah ini masalah. Iya iya, ini saya yang menceritakan. Ini kan saya meyakinkan diri saya sendiri. Nah, ketika itu beliau pun sebenarnya juga nggak tahu kalau beliau itu kebal, beliau nggak tahu. Karena apa? Karena hikmah itu pada intinya adalah penyerahan diri, pertolongan Allah yang datang secara tiba-tiba. Jadi yang perlu untuk dipahami, ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mencari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau penjelasan yang ini saya setuju, sepakat. Siap. Tapi kan yang ditampilkan Gus itu kan setiap saat sakti, setiap orang yang datang sakti. Sedangkan saya tuh ya tiba-tiba mukul, nggak mental. Padahal saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Ya tapi kan di kontennya Gus sakti. Nah ini saya perperan aja nih. Siap. Langsung ke inti aja ya. Siap. Sebelum kita pembahasan sparring. Siap. Konten Gus settingan atau tidak ke saya? Kalau saya menjaringan ini, Ya. yang kita enggak. Kontennya Gus. Oh, kontennya saya. Yang ini saya belak-belakan aja ya. Siap. Kalau saya itu bagi yang mau melihat ya silakan, dia nggak suka ya silakan. Jadi sifatnya entertain. Iya. tidak jelas. Intinya settingan atau tidak? Semua film buat saya disetting. Semua yang ditonton sekarang aja ya disetting. Kalau nggak disetting nggak mana mungkin bisa ditonton. Settingan atau tidak? Kalau saya tanya jenengan sekarang bikin video ini setting atau enggak? Enggak, ngalir. Bisa ya juga tidak, itu aja. Berarti harus pembuktian. Sekarang yang dibuktikan yang bagaimana? Ilmu mental. Ilmu mental itu Bisa ketika jelaskan? siap. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada di jalan ada orang yang dirampok kayak begitu kan, terus tiba-tiba dia itu kebal, itu pertolongan dari Allah. Jadi bukan berarti untuk kesombongan dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita melawan ilmu hitam kayak gitu, melawan dukun itu punya ilmu hitam, kita punya ilmu putih, sehingga dia mentang. Kalau nggak punya ilmu hitam, gimana mau mentang? Seperti itu. Tapi saya tetap tidak percaya. Ya, tetap settingan. Lebih baik jujur aja. Kalau Gus jujur, ya gini loh. Iya. Selesai. Saya beberapa konten kreator, ya praktisi supranatural kalau di kontennya. Siap. Ketika saya bertemu, beliau jujur. Oke, Siap. kalau udah jujur, udah kita nggak akan membahas ke ranah dia lagi. Gitu. Kalau ada yang menganggap settingan silahkan, tidak masalah. Semuanya Mas Denny kesini. Panjenengan bilang kalau konten saya itu settingan, ya silahkan, tidak apa-apa, tidak masalah kok. Kayak gitu. Uang saya menampilkan yang namanya tontonan itu sudah jelas hiburan. Di YouTube saya aja namanya internet, namanya hiburan kayak gitu. Tinggal kalau suka ditonton, kalau nggak suka tidak. Berarti settingan. Enggak, saya ada bilang gitu kenapa? Karena enggak semuanya settingan. Nggak semuanya. Enggak semuanya Yang nggak settingan apa? Yang settingan. kayak Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa, biar Iya. penonton yang menilai. Siap. Ya sebagai contoh ketika kita mendoakan seseorang, ada yang muntah paku, itu real, ada yang real kayak gitu. Muntah paku. Muntah paku ada yang muntah rambut juga ada kayak gitu ketika kita melakukan ruqyah kayak gitu. Tapi hal semacam itu juga tidak bisa untuk dibuktikan kayak gitu, karena terjadinya pun juga nggak sengaja seperti itu. Berarti Karena, lebih ke pengobatan. ya bisa dikatakan seperti itu ketika ruqyah. Kalau Terus ruqyah terus juga ketika kita semuanya tarung sama dukun santet kayak gitu, ketika dia punya ilmu santet ya mental. Kalau nggak punya ilmu santet ya mental, karena itu berhubungan dengan nubuah. Kalau ada orang yang berniat jahat kayak gitu. Berarti kalau orang yang punya ilmu santet mental. Sedangkan Gus juga kadang beberapa santrinya itu ada yang mental juga. Nggak ada mental ke Beneran? siapa? Ke saya? Iya. Nggak ada. Kalau ada orang yang punya ilmu hitam baru itu mental. Oke. Seperti itu. Jadi ketika ada air itu ada kumannya, dikasih sabun, baru airnya itu akan mental. Tapi kalau nggak ada kumannya, ya nggak akan mental. Seperti itu. Coba dibuktikan di air seperti itu, di sungai dan lain Ini sebagainya. tetap penjelasannya nggak logis kalau menurut saya. Gimana, Mas? Ya karena memang ilmu hikmah itu nggak logis. Ilmu hikmah itu berkaitan erat dengan kegaiban. Jadi tidak untuk dibuktikan, tidak juga untuk dipamerkan seperti itu. Berarti saya nggak bisa, Gus nggak bisa mentalin saya. Nggak Karena bisa. saya nggak ada ilmu hitam gitu. Iya. Nggak bisa penjelasannya. Gimana? kalau menurut saya memang setahu saya, Siap. kalau ilmu hikmah itu ya bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi semua pertolongan, semua yang terjadi kepada kita itu datanya dari Allah.
Itu saya setuju, Ya. sepakat. Cuman saya juga nggak tahu kenapa di akhir-akhir ini saya baru tahu juga Rame ya pembahasan. tidak hanya dibahas tapi dipraktekkan di muka umum. Padahal itu tidak gini maksudnya gini Gus. Kalau cerita tadi Gus bilang santri yang dari Lampung tiba-tiba dibacok, kalau memang dia santri betul dekat dengan Allah, ya pertolongan Allah saya masih masuk akal. Tanpa mempelajari. Gini Mas Kang, maksudnya dibacok tidak apa-apa karena dia memang dekat dengan Allah. Tapi kan tidak disengaja itu kejadiannya. Siapa yang mau dirampok? Cuman kan yang terjadi sekarang kan kita buat video tiba-tiba Mas Dinem gue saya, gue Mas, saya mental jauh sampai Amerika. Itu kan juga nggak masuk di akal Gak juga, nggak logis kan, maksudnya gitu. Tiba-tiba saya gini, belum sampai kena, Mas Dinem gitu kan? Saya sebenarnya bisa juga ngelakuin itu. Karena apa? Orang dalam. Kalau menurut saya itu. Iya. Nah lebih baik kalau menurut saya jangan sedikit-dikit itu disangkut pautkan dengan al-hikmah. Tapi apakah betul itu yang dimaksud al-hikmah? Karena kan yang saya bahas ke Gus, Siap. pada saat aku bahas, buktikan Gus kalau memang ada ilmu mental. Terus Gus langsung menembak kepada saya, kamu tidak percaya ilmu al-hikmah. Padahal saya tidak sama sekali menyebut al-hikmah. Apakah al-hikmah itu termasuk ilmu mental tadi? Berarti kalau ilmu mental itu adalah bela diri ya? Betul. Dan sebenarnya ilmu hikmah itu bukan ilmu yang bental-bentalan, itu bukan. Ilmu hikmah itu bukan ilmu yang bental-bentalan. Lantas kenapa Gus bilang kamu merendahkan ilmu al-hikmah? Belum tahu bilang ke saya. Karena panjenengan menyampaikan sesuatu yang terjadi dengan saya, tetapi tidak bertabayun dulu. Contoh yang dibahas tentang si badut merah itu kan bukan hanya masalah tentang bental-bentalannya, tapi semua yang terkait dengan pengobatan. Ya, kalau baik saya itu dengan spesifik. amalan ya. Saya spesifik yang mental Iya, aja. iya. Dan panjenengan kan waktu itu saya sampaikan itu tentang bental-bentalan itu yang mempunyai ilmu hitam, kan seperti itu. Tidak semua orang. Bukan gitu Gus maksudnya. Untuk mencari ketenangan, untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kesaktian. Sepakat aku Kalau kali itu itu. sepakat. Kali itu sepakat. Tapi kalau praktisi atau konten kreator sedikit-dikit berlindung pada kamu tidak percaya dengan ilmu hikmah, tapi padahal pembahasan saya dengan jawaban itu beda banget. Betul. Jadi penjelasan Gus mengakui salah nggak? Dengan Pada saat itu. Pada saat itu. Enggak sih, saya enggak gini ya. Kalau saya salah, saya ngaku salah. Tapi Ya. kalau saya nggak merasa bersalah, saya juga nggak akan mengaku salah. Ya. Kayak gitu. Karena begini, panjenengan itu kan basicnya silat kan Ya. begitu. Lalu mengomentari saya dan saya menyampaikan, saya tidak menyampaikan kalau ilmu pental-pentalan itu ilmu hikmah. Yang saya maksud beliau tidak paham tentang ilmu hikmah itu karena memang menurut saya beliau nggak paham tentang ilmu hikmah. Seperti itu. Karena saya memang tidak membahas ilmu hikmah, Iya. Gus. Yang saya bahas adalah pentalnya. Siap. Pencak silat itu apa? Satu, mempelajari ilmu diri kan? Siap. Mementalkan orang itu salah satu bela diri, termasuk Membela ranah diri. saya membela diri. Siap. Kalaupun itu benar yang mental itu bisa pakai untuk membela diri Saya mau belajar. dengan kondisi tidak terdesak. Saya garis bawahi ya, mungkin ada orang yang memang bisa tapi dengan kondisi terdesak aja. Jadi tidak bisa mempraktekkan. Contoh saya gini, bisa cuman karena kondisi terdesak tiba-tiba saya kan bisa kan, itu kan tadi kembali ke pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Kalau itu bisa dipakai, wah saya ajarkan kamu atlet saya. Iya. Jujur kalau memang beneran Gus saya latih Siap. atlet saya. Biar gini aja des keluar garis satu Iya, kali. itu keluar garis misalnya mental itu bisa Bener gak? pelanggaran itu. Menang mas, menang pelanggaran kita ya. Saya tetap sepakat dengan penjelasan Gus. Ya. Apapun itu, yang pasti saya tidak sama sekali menghina ilmu al-hikmah. Bahkan setelah Gus membicarakan kamu menghina ilmu al-hikmah, saya penasaran dan saya akan cari lagi praktisi yang benar-benar bisa menjelaskan ilmu al-hikmah itu apa dengan saya. Yang bisa kita. Nah, yang Gus penjelasan tadi ada yang tidak. Balik lagi pembahasan kedua. Aku nggak mau muter-muter, aku langsung ke inti aja Gus. Iya. Tantangan sparring. Gimana nih? Ini yang jujur aja Gus. Ini kita yang paling, maksud saya gini, tantangan Gus itu
ini saja kita bicara realnya yang dari lapangan. Itu yang enggak Gus tahu lah Mas Denny dari perguruan apa, saya perguruan apa, perguruan A lah kita sebut ya. Tapi itu yang enggak terima bukan hanya dari perguruan A. Perguruan A, B, C, D, F, G. Semua perguruan. Pecinta pencak silat yang enggak terima. Karena apa? Yang disebutnya Apa? ilmu silatmu. Gini, kata-kata gini. Tunjukkan silatmu. Iya. Padahal kita tahu sendiri ya, Mas Denny seperti apa, kita ndak usah mempertanyakan, sudah dipertanggungjawabkan. Ndak usah ngomong kalau kita kasih medali seperti ini dan foto seperti ini kita udah ada bisa jawab apa-apa. Nggak usah bahas ke sana. Maksudnya gini, kalau dipertanyakan kan orang belum pernah mendapat medali, boleh dipertanyakan ya. Itu sudah dapat medali dan sebagainya, terus tiba-tiba Gus menantang tunjukkan silatmu kan. Pikiran saya kan langsung gini, ini maksudnya apa? Apa memang kita memang belum pernah tahu Gus itu benar-benar bisa silat kan? Kan saya juga nggak tahu juga Gus. Apa benar-benar Gus Samsudin ini memang silatnya luar biasa kok sampai Apa sakti bener? ya, apa sakti bener kira kok sampai Penasaran jadi ya? punya ilmu beneran Mas Denny nyerang tiba-tiba gimana kan saya nggak tahu juga ya. Saya orangnya real aja Gus. Kalau misalkan kata Gus gini, kalau misalkan saya bener mental, saya katakan mental. Kalau kata saya tadi nggak mental kan saya katakan tidak mental. Gitu loh. Gitu logikanya. Jadi terus itu kan gini terus Maaf Gus ya. tadi kembali lagi yang tidak terima pesat-pesat itu. Jadi kita itu meredam sebenarnya. Iya, betul. Saya tidak mau permasalahan karena kenapa saya ikut ke sini? Karena saya ada di situ termasuk saya yang teriak. Dia di sebelah saya. Yang saya teriak kan ada potongan-potongan Bu. Kita tidak pernah rekam itu. Live itu kita tidak merekam. Ya karena memang nggak ini. Yang kita tidak tahu memang tiba-tiba bakal ribut tidak tahu. Direkam oleh orang lain dan kita potong. Kalau nggak percaya bisa dilihat di YouTube, di IG saya Kalau pas yang kedua karena kita tahu Gus mau masuk baru kita rekam. yang kemarin dulu Gus. Sebagai bukti Jadi itu kan. untuk kita masuk ke sini diperbolehkan itu memang direkam. Tapi yang pertama kita nggak tahu memang. Terus ya ini netizen itu mintanya ya kapan gitu. Kapan ini sparring Gus Samsudin dengan Mas Denny Abdisali. Mungkin monggo lah kita bicara, kita bicara enaknya bagaimana. Saya serahkan kembali ke Mas Denny dan Mas Gus Samsudin. Itu Gus. Iya, jadi saya itu dari dulu di pesantren ya. Jadi kalau seumpamanya kita belajar itu tidak boleh yang namanya adigung-adiguna atau merasa hebat kayak gitu terus akhirnya berantem di jalanan dan sebagainya kayak gitu. Kalau mau berantem ya diadu biasanya kayak gitu, dipecah dor seperti itu. Dan kalau memang ditanya saya pengen tahu silatnya Mas Denny, memang ya saya pengen tahu. Kalau memang bagus nanti saya mau belajar. Boleh di searching aja kalau cuma pengen tahu. Boleh. Tahu ada lah, tinggal ketik. Ini saya juga harus meluruskan nih Gus ya. Siap. Antara berantem dan sparring itu dua hal yang beda tapi hampir sama. Siap. Berantem itu ya niatnya saling mencelakai. Siap. Ya. Pokoknya salah satunya harus sakit, nggak perlu mati. Ya berantem dia. Kalau sparring ini dia latihan. Sama-sama berantem. Sama-sama berantem juga, tapi tujuannya beda, berlatih. Edukasi. Ada edukasi, ya. Bisa setelah sparring kita saling mengkoreksi. Ya. Wah, kamu bagusnya seperti ini, kurangnya seperti ini. Jadi dua hal yang hampir sama tapi berbeda antara berantem dan sparring. Siap. Saya pengennya tarung bebas itu sama Mas Denny. Jadi gimana? Tarung bebas saja. Gas. Nah, kapan? Boleh. Monggo. Gimana ini? Monggo diagendakan kapan? Hah? Monggo diagendakan kapan? Iya, kalau sekarang lah. Ketemu. Ini jujur saja kami Kita juga nggak lama di sini, Gus. bisa lama Gus soalnya. Kita Masa diagendakan? Saya sudah datang terus diagendakan lagi. Jadi bulat lagi nih. kita harus kesini lagi jauh. Iya. Saya nggak mau nanti kata orang gimmick ini nanti berset-set itu. Siap. Ayo kita tarung aja sama Mas Denny. Oke. Sekarang Gus Setia. Iya. Ya, Kita siap-siap dulu aja.
ngapunten sangat kula. Lek upami apa cara kalian ini pendapat kula niku kira saya. Nggak apa-apa kan seru. Pokoknya tarung sampai oit. Beda tuh. Beda. Kalau tarung ini sparring ya. Sparring. Kan ini sparring lah, terus lek upami sparring kan ini ilmu sparring itu Mas bisa pakai bahasa Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Oh, mohon maaf. Kan ini ilmu sparring yang tadi beliau katakan itu adalah ilmu saling mempelajari, sama-sama belajar kan, di sparring itu tadi. Nah, jadi lebih baiknya daripada ngapunten daripada abah mungkin bisa diperlakukan sama saya atau bukan. Enggak gini loh Mas. Nanti kalau diwakilkan kata orang saya tinggal. Kalau saya cuman pengen cari lawan sparring aja, sebenarnya latihan aja di tempat ini. Tapi kan orangnya pengennya saya sama Gus. Jadi ngapunten kan kalau sama abah itu kayak seperti saya ya ini saya di dalamnya itu ya masih kurang baik Sampai lah pendapatan dihabisin saya. banyak sama ini Mas Jadi. Mas Jadi kan jago silat. Enggak. Kalau saya pribadi, saya nggak mau sparring sama Mas ini. Terus Ya saya samanya mau Gus. maunya sama saya. Ini ngapunten bang ini pikiran saya pindah kurang baik juga di apanya karena Bisa aja kepingin olahraga saya. Tapi- Ingin gimana rasanya di Tapi juga perlu digarisbawahi Gus, kami niatnya ke sini nggak nantang. Enggak nantang. Kita ke sini yang pertama silaturahmi. Menagih janji. Yang kedua kita enggak. Dan kita baik-baik ngobrol ya. Kita baik-baik. Yang kedua kita ngeladenin Gus saja. Kita enggak pernah ada bicara menantang apa dan sebagainya. Nanti takutnya dikira kita yang ke sini nantang Gus. Saya menghormati Gus. Siap. Gus dari awal saya Siap. memang saya tidak bisa pakai bahasa Jawa yang halus, maaf ya. Tapi bahasa saya kan santai-santai aja. Kita takutnya kan mau tidak mau ya ulama lah, kita hormat kepada Ya, orang saya tua. bukan ulama, bukan. Saya hormat kepada orang tua kan Siap, boleh. siap, Hormat siap. kepada orang tua. Siap. Sini ya. Kita cuman kemarin ada kejadian seperti ini, Siap. kita selesaikan gitu aja. Siap. Bagaimana bagusnya? Siap. Nah, kejadiannya itu kemarin kan terjadi kalau bahasa kasarnya Gus Samsudin menantang Mas Dini. Siap. Mas Dini oke, tapi dikembalikan kepada Gus. Bagaimana? Siap. Tidak lanjut. Ya, kalaupun Gus memang nggak mau ya terserah. Ya. Yang penting Biar penonton yang menilai bahwa saya tidak settingan dan saya datang sini menepati janji Gus. Iya. Tapi sebelum Gus menjawab nih, ini ada pertanyaan saya ya. Siap. Pertanyaan dari komentar teman-teman. Siap. Jadi saya takut dibenturkan organisasi Gus. Saya paling menjaga nih. Saya paling menjaga kerukunan antar perguruan pencaksilat, organisasi pencaksilat. para pecinta pencaksilat. Jadi kata orang, ini Mas Denny PSHT, Gus Samsudin Paganusa, PSHT lawan Paganusa. Saya nggak mau disangkut-pautkan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Gus orang Paganusa? Bukan. Nah lur, Gus Samsudin bukan orang Paganusa. Ya, jadi jangan dibenturkan organisasinya. Kalaupun memang iya Gus orang Paganusa, ya tidak perlu kita diadu. Jangan mau sampai kita diadu. Urusannya ya hanya Gus. Ini personal. Ini personal saya antara Gus. One by one. Saya secara kesatria datang sini ya. Siap. Lanjut, ini gimana jadi intinya sparring ini Gus? Kalau memang tidak mau, tidak apa-apa. Iya. Kalau tadi tentang perguruan tadi, memang amalan-amalan yang saya amalkan itu banyak dari amalan dari Pakar Nusa. Saya dulu ikut Abah Sudi Al-Ghazali Cepu Jawa Tengah. Dan yang kedua juga saya belajar dengan Abah Hamid Abdul Barnawi. Beliau adalah sesepuh dari PSHT. Jadi kalau disampaikan ya dua-duanya saya suka itu. Karena baik itu ilmu dari Pakar Nusa maupun PSHT secara keilmuannya ya, saya juga mempelajari itu dua-duanya Secara keilmuan, secara keilmuan. tapi nggak masuk latihan. Tapi saya tidak masuk di dalam organisasi. Berarti kedua ini Gus nggak ikut latihan, dua-duanya saya nggak ikut. tapi sedikit tahu keilmuannya gitu ya. Saya hanya sedikit tahu dan hanya suka saja, suka ke dua-duanya begitu. Karena dua-duanya silat itu saya suka seperti itu. Fans silat. Siap.
Dan jujur sebenarnya juga saya gregetan sih. Sumpah saya pengen berantem sama ini Mas Denny. Enggak gini Bang. Nggak berantem gitu. Iya, kalau saya nggak mau berantem, apalagi ini di rumah orang nih. Ada CCTV, Enggak lah, nanti enggak, saya makanya dilaporkan. gitu, makanya itu rencana ini Mas Denny mau saja ke pinggir hutan atau pinggir sungai terus ribut duel gitu loh. Enggak serius saya bonyok enggak apa-apa lah, saya pengen ngerasain Terus gitu. bedanya antara di sungai, di hutan dengan di sini apa? Ya Kan enggak ada intinya bedanya. sparring. Tadi jenengan bilang katanya enggak sopan di pondok kan begitu makanya. Ya bisa di depan rumah. Siap. Jangan tidak. Siap. Ya ini juga Siap. kayaknya ada sopan sih. Ya di sini. nanti kalau memang beliau jago, saya kan mau belajar sama beliau ini. Saya nggak jago. Iya. Saya garis bawahi, Siap. saya tidak jago, saya tidak hebat, saya Siap. tidak sakti. Mantap. Makanya saya suka ini. Nanti setelah saya melihat silatnya beliau dan kalau nanti bagus, saya tak mau belajar sama beliau gitu. Nggak intinya aja intinya. Iya. Intinya gimana nih Gus? Intinya ya tarung bebas. Tarung bebas gitu. Jadi fix. Karena saya pingin olahraga saya. Saya pingin Oke. olahraga saya. Oke, jadi saya sama Gus ini ya. Siap. Oke, kalau gitu di mana? Belum. Nah, ngapunten nggak malih pendapatnya kula sebagai sampeyan. Saya potong bentar Mas. Ini pasti settingan ini. Pasti saya yakin walaupun Gus mau ini tiba-tiba Masnya mau ngajak sparring digantiin. Pasti di setting ini. Saya nggak mau gimmick, saya nggak mau drama. Di sini kita tidak settingan karena saya termasuk santri dalamnya beliau, otomatis saya juga ada kewajiban untuk menjaga beliau. Bukan soal masalah tentang menang atau kalah. Betul. Takut saya bonyok dia. Kan Gus kan sakti, kebal. Bukan soal kalah takut kalah atau menang, bukan itu karena di sini juga saya pribadi sebagai santri dalamnya beliau pasti juga ada sedikit pembelaan lah. Ya, Jadi intinya aja Mas. Intinya itu kurang pantas ketika abah melakukan hal yang seperti itu. Tapi kan Karena di situ beda, Ya. kalau bahasa kasarnya itu beda aliran. Tapi kan di sini kan Jenengan itu tadi dari di- mohon si maaf Pak- kalau mau dari sebanyak-banyakan masa ya mohon maaf ya. Mas Bill tinggal satu kontak kalau saya orang fanatik ya. Siap. Kepung. Siap. Ini rame nih. Tapi saya tidak mau membawa hal seperti ini. Mantap. Ya. Mantap. Kalau Gus tahu sedikit ilmu tentang PSHT pasti Gus tahu tentang PSHT bagaimana persaudaraannya. Siap. Ya. Apalagi orang dalam ini termasuk orang pusat. Ya. Dia banyak mengenal sesepuh dan Mas Fauzi ini orang Blitar asli sini. Beliau ini asli sini. Siap. Jadi kalau ini penjelasan ya bukan masalah sombong-sombongan. Siap. Dan saya sama sekali tidak mau menggunakan massa. Siap. Personal kita kan, Ya. kita udah deal kemarin, tidak mau menyangkut pautkan seperti itu. Ya nanti balik lagi ke sana. Ini gimana? Jadi Mas Andi yang mau. Ya kan ini kan abang ingin mengetahui sparringnya atau dari sparringnya dari tekniknya dengan. Siap. Walaupun saya bonyok ya saya nggak apa-apa. Yang penting- Kalau saya pribadi, kalau memang Gus tidak mau yang diwakilkan siapa? bukan karena abang nggak mau kan Ya. itu tadi kan dari kemauannya abang. Ya udah, Cuma gini di aja. sini kan Sampean dulu, nanti kalau sampean bonyok nanti ganti saya. Udah aja wes. Ini belum ntar nggak jelas. Ini Kalau aja. kalau memang dia, Siap. saya nggak mau saya. Siap. Atlet saya siap nggak? Siap. 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 Nanti setelah ini terus kita ya. Oke, deal. Itu keren. Siap. Gini aja. Enggak, ini aku takut dibilang settingan ya. Gak gini aja. Kalau memang kita kan gak ketemu tadi Gus sama ini, Gus mau, Mas Denny mau, santrinya tidak memperbolehkan kan? Ya ikan hak lah. Mas. Iya, iya, benar ini hak Hak, beliau hak juga. lah kan masih ya kita kan terus harus saling menghormati. Kalau ini nanti si Mas siapa tadi Mas? Mas Andi. Mas Andi sama ini teman saya ini, saudara saya ini Fauzi, silahkan. Kalau nanti memang berminat, intinya kalau sparring, nggak usah bonyok-bonyokan. Nah, kalau capek udah. Nggak usah sampai bonyok. Kalau mau jatuh bisa diminimalisir, diperpelan, tetap ditahan, jangan sampai dilepas. Itu aja ya. Kalau mukul sasarannya sini saja. Ini badan dipukul enggak Oh, apa-apa. berarti sambung ya. Ini pukul enggak apa-apa, enggak usah mukul kepala lah, kita manusia beradab. Siap. Kita Sparring aturan silat lah. kita Ya. Gus saja ini
Kalau tidak masa pengobatan Gus tiba-tiba pegang kepala saya kan enggak Iya, mungkin berani. Kan? siap. Saya begitu saya kebaliknya, saling menghormati menjadi manusia. Dan jujur ya, ini nggak ada settingan, nggak ada apa-apa. Jujur saya menantang Mas Denny ini karena apa? Karena saya memang melihat kehebatan dan juga kebagusan dari PSHT kayak gitu. Makanya apa? Makanya mau saya naikkan di YouTube kayak gitu. Nggak sama sekali nggak ada settingan. Memang sengaja saya melihat Mas Denny ini seorang pesilat ya kan, sudah internasional. Setelah itu silatnya bagus, makanya sengaja saya tantang gitu. Supaya apa? Supaya memang biar lebih muncul di. Saya jauh loh Gus ke sini. Iya. 14 jam gitu. Iya. 14 jam kita. Tapi naik kalaupun memang nggak mau ya nggak apa-apa. Biar penonton sendirilah. Yang pasti kita tanpa setting di sini. Ya. Saya juga mau melihat ini atlet saya sparring sama santrinya Gus. Siap. Tapi setelah ini juga saya ingin tetap ada diagendakan untuk sparring sama beliaunya. Diagendakan berarti belum sekarang. Ya kalaupun sekarang enggak apa-apa, ayo. Ayo. Ya, tapi lihat ini dulu aja. Ya. Gus nanti bisa menilai lah apakah santrinya yang nggak terima. kalau Masalahnya kita ini di gini tempat aja, orang ya. Nggak gini aja. Kalau kita bilang terima nggak terima, kalau nama sparring itu gini Gus, saya jelaskan Gus ya. Siap. Kalau di saya dan Mas Denny, saya kenal Fauzi itu kalau orang normal itu kenalan ya. Kalau saya kenal Fauzi berantem. Saya itu berantem sama dia, dor. Saya ingat, aku dulu pernah berantem sama orang Blitar namanya Fauzi, tak cari lah. Oh, saya saudaramu. Dengan dipukul itu, oh pukulannya itu seperti itu. Teringat terus namanya Fauzi gitu. Jadi sambung itu kalau di nasihat saya kan di sambung itu menyambung persaudaraan dengan cara apa? Pencak silat. Jadi tidak ada yang melukai. Nggak ada unsur mencederai. Tidak ada unsur mencederai. Kalaupun dipukul, saya yakin dipukul itu 2 hari 3 hari ya hilang. Ingat, oh aku dulu pernah. Oh Mas, kita gimana ketemu ngopi? Pasti lebih baik. Gak mungkin lah kita kan. Tidak bulat sekarang biar ditunjukkan silatnya beliau. Saya kan bilang saya ingin tahu silatnya beliau. Sekarang silatnya beliau biar ditunjukkan. Terus beliau kan juga menanyakan tentang ilmu hikmah kan seperti itu. Ada berbagai macam ilmu hikmah. Nanti juga saya tunjukkan ke jenengan mau percaya ya silahkan. Boleh. Nggak percaya ya nggak apa-apa. Boleh. Yang jelas saya menantang Mas Denny karena saya lihat beliau adalah seorang pesilat yang sudah internasional, yang juga saya sangat suka dengan PSHT. Saya tantang itu juga salah satunya untuk biar PSHT-nya lebih terkenal lagi kan seperti itu. Tapi ini bukan karena kita datang sini Gus lantas langsung ngomongnya baik-baik ini. Kemarin beda. Saya ngajak berantem ini. Iya tak. Ya tapi langsung ngebagus-bagusin, beda kayak kemarin. Ini Beda. apa karena saya datang? Iya. Atau memang dari hati ngomong kayak gitu? Ya jujur aja karena jenengan datang. Nah, benar ya? tanpa apapun. Memang karena datang. Kalau nggak datang berarti ya mohon maaf mengejut kan begitu. Betul. Oke. Kalau beliau Yaudah. datang berarti gentle kan begitu. Oke, kalau kita menguji kejentelan kita ya langsung aja. Jangan pakai Ya. nama. Gini, Lama Mas, ini, durasi. Mas, ini gini, Mas, Gimana, ini. gimana? Karena Gus kan mau lihat silatnya gimana. Siap. Nah, nanti kalau mungkin Gus tertarik atau tertarik dengan silatnya Mas Denny, Siap. ya dibuka aja latihan. Nah, cocok. Gini mboten Mas. Deal. Nah, deal ya. Kemana? Deal ya. Deal. Panggil ini ngelatihan. Siap. Buka latihan PSHT di sini ya. Siap. Iya ya. Oke. Kita lihat dulu tapi ya. Oke, boleh. kita lihat dulu. Ayo. Sepakat. Sepakat. Kalau misalkan tertarik dengan sparringnya tadi, ya Siap. Bagus atau tidak? bagus atau tidak? Kita secara real aja. Kita tayangkan juga. Kalau sampai Gus karena memang nggak mau buka jelek-jelek, nanti netizen yang bicara ya. Saya nggak bilang jelek. Apa? Kenapa saya menantang beliau? Karena saya lihat beliau bagus. Ya, makanya itu enggak, maksudnya- makanya mau saya buktikan di sini. Betul. Maksud saya gini. Pokoknya saya mau saya buktikan. Oke, ya, Kalau memang lanjut. Bagus, saya mau belajar. Blunder lagi Gitu. nanti nih. Ayo. Ayo. Sudah. Langsung mulai aja. Ayo. Daripada panjang lebar. Oke? Oke. Gus, kalau di dalam sparring itu ada mereka nih stretching atau pemanasan dulu takutnya cedera. Siap, biar pemanasan Kita kasih waktu dulu mereka buat pemanasan mungkin. Siap. Manasan dulu berdua. Ya, silakan. Biar akrab.